Selamat malam teman-teman. Jadi kenalin dulu saya Gandhi Anugrah selaku paguyuban millennials di Notch. Betul, dan saya Vijay perwakilan Gen Z dari Notch. Ada dua generasi yang berbeda di sini. Tapi satu visi. Betul. Satu visi di Notch Plus. Gitu. Betul. Nah, ini kita kedatangan ya salah satu band yang sebenarnya jujur gue pribadi pengen gue datengin sih. Wih. Nah, pas banget nih gitu. Betul. Rasukma. Gitu. Halo. Boleh minta tepuk tangannya dulu. Boleh tepuk tangan teman-teman di sini. Terima kasih. Rasukma gitu. Nah, kalian berdua nih gitu kan. Betul. Iya. Boleh kenalin dulu deh. Mungkin Boleh. banyak yang belum kenal nanti di sana gitu. Nah, Halo semuanya, nama saya Eson dari Rasukma. Aku Adele dari Rasukma, salam kenal semuanya. Salam kenal. Banyak yang belum tahu mungkin Rasukma itu kan artinya merasuk hingga ke sukma Betul. sampai ke jiwa segala macam. Nah mungkin pertanyaan pertama gue adalah seberapa berat lo punya nama Rasukma? Karena kan sebenarnya tanggung jawabnya jadi gede gitu kan. Lo bikin karya jadi harus bisa sampai masuk ke dalam sukma pendengarnya gitu kan. Jadi seberapa berat sebenarnya punya nama Rasukma gitu? Sebenarnya dibilang berat sih enggak. Karena itu bukan tuntutan tapi itu harapan gitu. Jadi sebenarnya kan itu kasarnya mungkin manifestasi kali ya. Harapannya Ya. karya-karya kami bisa merasuki sukma pendengarnya gitu. Iya ataupun tidak pasti ada yang iya ada yang tidak gitu kan. Tapi Benar. setidaknya di awal niatan kami tuh bikin musik harapannya bisa merasuk hingga ke sukma. Tapi tidak berat karena itu bukan tuntutan sih bagi kami gitu. jadi hanya apa harapan aja itu. Harapan, betul, doa. Nah, apa yang kalian coba rasuki nih ke dalam sukma pendengar ini? Harapannya semuanya ya, dari karyanya, terus dari pesan yang mau kita sampaikan lewat karyanya juga, dari apa yang kita buat secara sonik, secara lirik, dan secara apa ya, personality kita juga mungkin semoga bisa berkenan gitu kan di yang mendengar, untuk semua yang mendengar. Coba pejamkan mata sejenak, padamkan kata, telapak tangan disekat, genggam erat sang boneka. Tapi mari aplusan berbaris, berjabat tangan, saban hari lupa waktu, mari tuk anakmu, tarik, buang perlahan, baik, coba dengarkan, boleh dong semua. La 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 la, yo. La 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 la, La 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 la. la 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 la. La 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 la, jangan lupa jiwa bisa hilang. La 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 la, jangan lupa raga bisa tua jua. La 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 la. Jangan lupa simpan tenaga, besok masih ada. Pergi jelajahi, gali seisi bumi, rambut putihmu bersaksi, buah hatimu beraksi.
Tarik Tarik pulang perlahan. Baik, coba dengarkan. Oke, lagi. La 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 la, yo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jangan lupa jiwa bisa hilang. La 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 la. Jangan lupa raga bisa tua jua. La 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 la. Jangan lupa simpan tenaga, esok masih ada. La 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 la. La 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 la. La la. Jangan lupa simpan tenaga, esok masih ada. Ide nama Rasukmanya itu dari siapa dan kenapa gitu? Karena kalau dari gue sih cukup berat gitu sebagai nama gitu kan. Nah ide itu muncul tuh apa? Apa yang merasuki lo saat itu sehingga muncul nama Rasukma? Nah, Iya, ini dari Eson sih namanya. iya, sebenarnya 2 alasan sih. Alasan pertama itu karena sebenarnya itu yang saya rasain kalau ngedengerin lagu-lagu dari musisi idola saya gitu. Saya ngerasa musik mereka tuh nggak cuma nyangkut di telinga, tapi masuk gitu. Maksudnya musik tuh bisa bikin seneng, bisa bikin nangis, bisa bikin gelisah, bisa bikin segala macam rasa. Dan itu nggak mungkin kalau misalkan dia tuh cuma berhenti di telinga. Pasti dia bisa masuk lebih dalam. Nah itu makanya diibaratkan kayaknya ini musik tuh bukan cuma nyangkut telinga tapi bisa merasuk ke sukma. Itu alasan pertama. Alasan keduanya kenapa ngambilnya bahasa Indonesia karena emang dari awal di desainnya tuh si Rasukma ini emang ingin mengangkat apa ya dan memudayakan bahasa Indonesia lah gitu. Jadi emang dibikinnya kita ambil dari bahasa Indonesia gitu. Oke. Jadi nggak ada kata-kata mensana incorpore sana. Waduh. Wow, berat-berat. Katanya dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang Jiwa kuat. yang Tapi jiwa dulu kan sebenarnya harus yang sehat dulu ya. Gimana tuh? Bareng sih kayaknya ya harusnya ya. Sejalan harusnya Sejalan. Harus sejalan ya. Iya. Nah, sebenarnya apa tuh ya berarti yang kalian coba narasikan atau kalian mau sampaikan dengan Rasukma ini gitu? Apakah memang ya sudah terbatas sama segi nada doang atau musik ini atau justru lebih dari itu yang ingin kalian capai? Tidak sih semungkinnya karena musik dan apapun yang kami buat karyanya tadi Adel bilang secara sonik, secara lirik atau mungkin bahkan secara visual itu hanya perangkat sebenarnya kan, hanya perangkat untuk menyampaikan pesan. Jadi dan pesan ini beragam gitu, banyaknya berangkat dari misalkan perasaan pribadi, pengalaman pribadi atau mungkin perasaan dan pengalaman orang lain di sekitar kami. Tapi harapannya kan di saat itu sampai ke pendengar, mereka punya cerita mereka masing-masing yang mereka tangkap tuh adalah oh ini kita gak sendiri lo ngerasain ini gitu kan. Jadi kami tuh sebenarnya berbagi aja sih. Berbagi seandainya ada orang yang merasa relate. Berarti oh ya cocok lah gitu. Gitu sih. Jadi pesannya sebenarnya. Dan apa ya. Berusaha untuk bikin semua orang tuh merasa terdengar dan tidak sendirilah gitu. Dengan musik ini. Meskipun kenyataannya we can please everyone ya. Betul. Betul. Pasti. Selain mendalam ada di salah satu lagu tuh kalian tuh seperti bercakap cuman diiringin nada aja. Nah, Kayak cerita gitu kayak ya. cerita berdua Iya. gitu kan, cuma diiringin nada aja gitu, ada nadanya gitu. Nah itu apa sih inspirasinya itu dari mana itu? Dan paling banyak siapa tuh yang inspiratornya siapa paling banyak tuh? Kayaknya Eson berarti ya liriknya kayaknya. Ya, sejauh ini lagu-lagu Rasukma banyak ditulis oleh Eson. Di karya kita selanjutnya sih baru mulai ada nih kita kolaborasi. Jadi sejauh ini semua liriknya ditulis oleh Eson. Coba Eson. Inspirasi ya. Inspirasi. Sebenarnya kalau misalkan secara konteks dan substansi gitu ya dari ceritanya pasti dari pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang-orang di sekitar. Tapi kalau misalkan secara songwriting, secara penulisan, khususnya lirik, balik lagi karena tadi Rasukma mau ngangkatnya bahasa Indonesia.
Jadi banyaknya idolanya dan inspirasinya itu dari musisi-musisi lokal sih. Oke. Jadi mungkin penulisannya tuh kan penuh majas, penuh analogi gitu. Mungkin paling deket tuh yang kebayang kayak Payung Teduh Oke. gitu. Atau misalkan oke. Efek Rumah Kaca gitu. Jadi yang mengisi masa-masa SMA kami gitu, yang mengisi masa-masa formatif kami gitu yang paling nempel sih. Jadi menyampaikan pesannya tidak secara gamblang mungkin seperti Ahmad Dhani mungkin. Saya nggak bisa gitu. Bisanya karena banyak dengernya yang penuh analogi, penuh majas, jadi bikinnya pun seperti itu. Oke. Gitu. Jadi penuh metafora itu ya. Iya, betul. Iya, iya. Kalau dari gue tuh sebenarnya yang paling gue suka pas di lagu Tolong Kami Butuh Bantuan. Khususnya di bagian Tolong Sang Zebra. Tolong kita yang tak tahu harus ditolong siapa. Menurut gue itu kalimat anjing sih. Itu kayak tolong kita yang gak tahu harus ditolong sama siapa. Mungkin boleh jelasin dikit tentang lagu itu. Dan khususnya di bagian lirik itu sih. Sebenarnya Tolong Kami Butuh Bantuan itu tentang keresahan menghadapi orang-orang yang merasa dunia tuh kayak berputar sekitar dirinya doang. Mungkin egosentris kali ya bahasa Oke. kerennya Iya, gitu. Egosentris dan egois, jadinya malah mereka tidak berempati dan tidak bersimpati sama orang lain gitu. Jadi merasa bahwa oh gue yang paling bener nih, lo semua salah gitu. Sebenarnya emang keresahan itu. Jadi tolong kita yang tak tahu harus tolong siapa, karena emang gak ketolong sih kalau ngadapin orang kayak gitu. Ya sebenarnya akhirnya adanya orang seperti itu kan buat cerminan bahwa kita jangan seperti itu sebenarnya gitu kan ya. Iya. Betul, betul. Jadi sebenarnya ya itu teguran lah gitu buat kita ya tetap introspeksi diri jangan seperti itu gitu kan ya. Betul, betul. Kalau hari-hari tuh kalian berdua sibuk ngapain sih? Maksudnya sampai punya perspektif kayak gitu maksud gue. Apakah Sehari-hari sebenarnya kita seperti orang yang di early 20s-nya ya. Kayak kita juga punya pekerjaan di luar ini, Iya. terus kita juga punya pertemanan di luar ini juga. Kita juga ya sebenarnya sama-sama aja ya Iya. mungkin. Seperti masyarakat pada seperti umumnya sih masyarakat pada sebenarnya, ya. umumnya. Tapi mungkin kenapa bisa terbentuk jadinya bisa mentranslate jadi lirik-lirik Iya. dan segala macam. Mungkin kalau aku melihat Eson tuh orangnya peka sekali sama sekitarnya. Jadi dan dia bisa membahasakannya dengan indah gitu. Eson tuh sangat peka dan kasih, bisa gila gitu. Terima kasih loh. Makasih banyak loh. Dia gak pernah ngomong gini kalau gak direkam kayak gini. Ini Paris. Enggak deh, bercanda. Aku duduk bersila di saf kedua dari tiga, sepi mendengung, semua merenung, tiba pecah suara. Kau panggil anak-anakmu tersayang, bicara nasib yang malang, tentang takdir, oh tentang nadir, semua yang hadir dibuat berpikir. Jika Ruang waktumu di dunia yang amat terbatas, usah tinggalkan yang tak kunjung tuntas. sudikah kita Sanggupkah kita berpisah meski tak sempat
bersimpuh, kembali baring di kasur, hati dan isak semakin mendesak, berderas-deras air mata. karena waktumu di dunia Sangatlah terbatas, masih banyak hal yang belum tuntas. tak sudi kita Tak sanggup kita berpisah bila tak sempat berbalas. Ku ucap selalu doaku untukmu, untuk kebahagiaanmu, kesehatanmu, keharumanmu, keberkahanmu. ketenanganmu. Tuhan menjaga Dirimu selalu. Terus nih, selama 8 tahun berarti kalian berkarir ya? 2017. Iya. 2017. Iya. Iya masuk 8 tahun. Masuk Iya, 8 benar. tahun gitu kan. Wow. Apa nih momen paling diingat atau ya bisa peak momen itu kan nggak harus yang paling, bisa jadi paling, ada dua deh, paling sedih sama yang paling berkesan. Karena kan ya dua hal itu ya, kita yang paling kita ingat tuh yang paling kita benci atau yang paling kita suka. Kalau buat aku yang paling aku inget ya itu pertama kali kita manggung di luar Jakarta dan Bandung ya. Kalau nggak salah kita di Surabaya bukan sih? Surabaya. Iya, Oke. kita waktu itu pertama kali manggung di Surabaya di yang jauh gitu ya. Itu kita masih masih bener-bener ngurusin semuanya sendiri. Jadi kita angkat-angkat barang sendiri naik kereta, terus kayak apa namanya? Ya mungkin karena awal-awal keluar kota jauh juga kali ya. Jadi kita beneran ya udah semuanya ditanggung bersama-sama dan Iya. semuanya barengan. Itu tuh suka dukanya semua ditanggung barengan. Tapi itu seru banget sih. Itu salah satu yang paling aku inget sih. Mungkin kalau misalkan yang paling sedih atau paling berat tuh pasti, dan ini kayaknya bukan buat Rasukma doang tapi buat keseluruhan industri, bahkan industri lain tuh pandemi sih. Itu berat banget karena Iya. wah itu kalau buat Rasukma kebetulan itu momentumnya itu Rasukma lagi mau rilis album pertama. Oke. Jadi kita rekaman di akhir 2019 untuk rilis di April 2020, tiba-tiba Maretnya cedar pandemi. Mati semua tuh, album udah dirilis. Jadi gak ada panggungnya, gak bisa kayak gini gitu kan. Jadi semuanya terbatas, harus mikir ngakalinnya gimana. Dan ya itu sih mungkin yang paling berat karena kebetulan bentrok banget sama momentum yang udah dibangun sama beberapa tahun kebelakang kalau di Rasukma gitu sih. Dan plan semuanya juga buyar Wah, ya. buyar Jadi semua. Ya, buyar ya. ya sudahlah. Iya. Tapi kalau momen pas kalian berdua sadar kalau si Rasukma mulai ada nih pijakannya nih, kayaknya bisa nih untuk dilanjutkan segala macem. Itu kapan? Apa pas garap dari album pertama kah? Atau after pandemi justru kayak mulai sadar kayaknya Rasukma tuh diseriusin tuh bisa banget nih. Kapan itu momennya? Sebenarnya dari awal udah ngerasa bahwa kan kalau kata Khalil Mahmud ya, pasar bisa diciptakan, cipta bisa dipasarkan. Jadi sebenarnya lagu-lagu kami pas dirilis tuh ada yang pendengarnya dan pasti ada seenggaknya 1-2 orang yang merasa relate dengan lagunya. Jadi dari awal sebenarnya salah satu yang bikin emang kita ngerasa wah
kita bisa deh dan kita mau ngelanjutin ini itu karena respon orang-orang sebenarnya. Jadi yang komen, yang DM, yang nyamperin Rasukma setelah panggung bilang kalau lagu ini buat dia bermakna banget. Lagu Inti Bumi ngebantu aku menerima kematian ayah. Kayak maksudnya hal-hal kayak gitu tuh udah sangat cukup untuk bikin kita ngerasa ya kita harus lanjutin sih gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari gua, mungkin dari kalian ada nggak wishlist kolaborator yang pengen main bareng sama Rasukma? Karena 2024 kita dikejutkan dengan Bandanera comeback lagi segala macam. So jadi lagi rame lagi nih, seperti tahun 2016-17 lagi. Gue berharap juga yang Seru banget. Rasukma lain mungkin juga ada lagi segala macam. Tapi mungkin dari kalian ada kolaborator khusus yang menjadi wishlist kalian di 2025 ini? Kita udah lama banget ya mengimpi-impikan kolaborasi sama musisi favorit kita Efek Rumah Kaca. Oke. Kita manifestasi dulu sih. Sambil menyiapkan juga nih apa aja yang harus kita polish lagi. Gitu. Iya, mungkin setelah Efek Rumah Kaca Charlie XCX sih sebenarnya. Mau banget. banget. Charlie Mau XCX bisa lah tahun depan ya. Terima kasih banyak Notch Plus sudah menghadirkan kami. Tepuk tangan dong. Bener kan Notch Plus ya? Terima kasih juga At5. Tempatnya nyaman sekali untuk kami bertandang. Ini akan jadi lagu terakhir dari kami. Tadi yang sempat dibahas ya. Tolong Sang Zebra. Terima kasih. Dari kami, Yes. tolong kami butuh bantuan. Cobalah kenakan kacamataku, apakah buramku sama dengan buramu? Kalau pun tak sama, tanamkan kepala. Walau milikku sempurna, bukan berarti ku buta. Perlu kau cari kesana kemari sebelum menelaah dirimu sendiri. Entah di dalam sukma atau jemari kaki, yang penting bukalah mata sembari berlari. Tolong buka mata, Tolong jangan terlena, menyongsong. tolong bantuku di jalan berbatu. Tolong diam, namun tolong jangan bersemayam di sana. Tolong senja, Tolong sang zebra tolong kita. yang tak tahu harus ditolong siapa. Coba jangan menggebu-gebu, Bayangnya amatlah merdu. dunia tak mengitarimu. Cobalah bercermin di mari. Riangmu bukanlah tuntutan. Anda coba sekarang, tolong buka mata. Tolong jangan terlena, Bantuku menyongsong waktu. tolong bantuku di jalan berbatu. Tolong diam, namun tolong jangan bersemayam di sana. Tolong senja, Tolong sang zebra tolong kita. yang tak tahu harus ditolong siapa. Sekarang lepaslah kacamataku, bukankah duniamu terasa lebih sempurna? Terima kasih. Selamat Hari Valentine. Sampai ketemu lagi.